bahwa regulasi ini sudah digunakan di awal tahun ketika Piala AFF U23 dilaksanakan di Kamboja. Oke, ulang coba ya teman-teman, baru aja usai pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Myanmar. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1. Pun halnya salah satu pertandingan Vietnam menghadapi Thailand teman-teman, yang merupakan pertandingan penentu juga bagi Timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak semifinal. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Oleh karena itu teman-teman, Timnas Indonesia gagal maju ke babak semifinal karena yang digunakan head to head seperti yang sudah kita bahas di video sebelum video ini aku upload. Oke, jadi peringkat pertama itu ada Vietnam, peringkat kedua ada Thailand, dan peringkat ketiga Timnas Indonesia. Yang menariknya teman-teman, for your information, bahwa regulasi ini sudah digunakan di awal tahun ketika Piala AFF U23 dilaksanakan di Kamboja. Nah, mengapa aku mengatakan demikian? Banyak sekarang yang memprotes regulasi yang digunakan Piala AFF untuk turnamen yang digunakan ataupun dimainkan kali ini teman-teman. Sungguh tidak elok menurut aku. Regulasi ya regulasi, sudah ditetapkan, sudah kesepakatan teman-teman. Ketika tidak menguntungkan salah satu pihak, masa regulasi tersebut diprotes, dijelek-jelekkan, dibilang curang? Inilah sungguh tidak elok. Suka tidak suka ya teman-teman. Pun halnya yang paling penting sih menurut aku dari itu semua, kita bicara lebih ke substansi terhadap permainan Timnas Indonesia. Harusnya Timnas Indonesia lebih mampu menghadapi Thailand atau Vietnam ke depannya untuk melakukan hal yang lebih baik daripada di turnamen kali ini teman-teman. Karena itu merupakan kunci Timnas Indonesia yang harusnya bisa lolos ke babak semifinal. Yang disampaikan oleh Sintayong, kalau tidak salah seusai pertandingan Thailand. Di situ Sintayong kecewa Timnas Indonesia tidak mampu menghasilkan hasil yang optimal. Dan itu juga sebenarnya kan salah satu pertandingan yang penting, krusial bagi Timnas Indonesia. Harusnya, lagi aku ulangi teman-teman, untuk bisa lolos ke babak semifinal. Nah, jadi teman-teman, nggak usahlah menyalah-nyalahkan regulasi. Aturan-aturan sudah ditetapkan. Jangan karena tidak menguntungkan belah pihak A, B, C, D, E, kita menyalah-nyalahkan regulasi. Pun halnya sekarang banyaknya menyalahkan Vietnam menghadapi Thailand, sepak bola gajah lah, inilah, itulah. Nah, sebelum kejadian gol Thailand teman-teman, Vietnam itu melakukan tekanan ya lebih agresif lah ya ketimbang daripada Thailand. Nah, secara signifikan tiba-tiba Thailand melakukan sebuah permainan dan mampu menciptakan gol. Nah, selesai Thailand menciptakan gol, ada kelengahan yang terjadi bagi Thailand dan Vietnam juga mampu memanfaatkan hal tersebut. Seusai terjadinya gol teman-teman, 1-1, pertandingan dari Vietnam dan Thailand memang dari sisi tempo jauh drastis menurun. Kenapa? Karena coba kita bicara di posisi kita misalnya lah itu ya teman-teman. Kita berpikiran positif aja. Di posisi kita lah misalnya Thailand ataupun Vietnam. Pasti bermain lebih hati-hati untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Walaupun memang kenyataannya cukup menarik apa yang dilakukan oleh kedua tim yang kalau kita nonton ya, aku menonton dua layar. Dan di situ kelihatan Vietnam ataupun Thailand seusai 1-1 mereka skornya teman-teman tidak begitu agresif lagi untuk melakukan case-nya pressing yang dilakukan. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman, clear. Walaupun Timnas Indonesia tidak lolos, seperti video yang aku sampaikan di sore tadi, lebih sekedar daripada hanya lolos. Namun kita lihat permainan yang digunakan oleh Timnas Indonesia dari pertandingan awal menghadapi Vietnam, kemudian menghadapi Brunei Darussalam, kemudian menghadapi Thailand, Filipina, dan Myanmar. Konteksnya kita bahas di situ. Itu yang kita bedah, itu yang kita diskusikan teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, walaupun target yang digunakan oleh Sintayong untuk pertandingan AFF U19 kali ini juara, namun muaranya tetap Piala Dunia U20. Nah, dengan kapasitas yang sudah dimainkan oleh Sintayong bersama Timnas Indonesia U19 ini di turnamen ini, menurut kalian bagaimana perkembangannya? Itu yang paling penting.
Karena kan kita tidak ingin dimalukan ketika bermain di Piala Dunia yang hanya mungkin dihajar habis-habisan oleh tim-tim lain. Itu yang tidak kita inginkan. Oke, kita bahas pertandingan ini teman-teman. Gol timnas Indonesia itu diciptakan oleh Ferrari di menit 18 lewat asis Arkan Fikri. Kemudian Arkan Fikri menciptakan gol menit 26, Janadin Faris. Kemudian Ferrari menit 32 lagi lewat asis Janadin Faris. Kemudian gol keempat Rabbani Tasnim. Gol kelima Ronaldo Kuateh. Sedangkan satu gol dari Myanmar diciptakan oleh Jan Wintun. Nah, gol yang diciptakan oleh Myanmar ini merupakan apa? Salah satu kesalahan dari pemain timnas Indonesia ketika ingin menghentikan bola corner dari Myanmar. Nah, ternyata kalau kita ulik-ulik ya, aku saksikan lah tadi, aku riset teman-teman dari Google, kemudian aku juga lihat beberapa biodata pemain-pemain Myanmar. Pemain-pemain mereka ini bukan menghina ya, nggak begitu tinggi. Nggak begitu tinggi. Ketika mereka juga melakukan bola-bola udara kan bola-bola setengah dada ataupun bola-bola datar teman-teman, untuk bisa memanfaatkan bola crossing ataupun bola mati. Itu yang dilakukan dan tercipta gol bagi Myanmar lewat bola datar kan, ataupun bola setengah dada teman-teman, nggak terlalu tinggi, dan pemain timnas Indonesia lost konsentrasi. Nah, ini yang aku apresiasi dari timnas Indonesia selama Sintayong. Udah ada tuh progresnya teman-teman. Lumrahnya timnas Indonesia ketika menghadapi ataupun bertanding ketika menghadapi tim-tim yang gimana ya cara bilangnya, menghadapi tim-tim yang sudah mampu menciptakan gol lebih dahulu ke gawang timnas Indonesia, biasanya timnas Indonesia permainnya semakin kacau, tidak beraturan, build up-nya nggak bagus, dan sebagainya teman-teman. Nah, di pertandingan ini, timnas Indonesia mampu memutar balikkan keadaan tersebut dengan lebih bermain sabar, lebih membangun serangan dengan baik, terstruktur teman-teman. Karena sekali lagi ketika build up-nya itu sudah bagus, ada potensi untuk bisa menciptakan gol. Ada potensi untuk menciptakan banyak peluang teman-teman. Dengan menciptakan banyak peluang, yang diharapkan apa? Menciptakan banyak gol. Dan itu terjadi di pertandingan ini. Nah, artinya mental yang diperbaiki oleh Sintayong terhadap pemain-pemain timnas Indonesia kita itu terasa. Bukan hanya di case pertandingan menghadapi Myanmar ini, tetapi di pertandingan-pertandingan yang lain. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman. Kemudian yang kedua, selain mental, apa yang terjadi yaitu taktikal. Nah, banyak hal-hal yang dituangkan ya oleh Sintayong untuk pemain-pemain timnas U19 kita ini. Yaitu salah satu yang aku sampaikan, taktikal. Perubahan-perubahan posisi di pertandingan ini juga dilakukan lagi. Tentunya perubahan-perubahan posisi itu tidak mudah dilakukan kalau tidak ada saling kepemahaman, saling paham antar pemain teman-teman. Nah, artinya apa? Ada step by step yang sudah kelihatan bagaimana bentuk permainan timnas Indonesia bersama Sintayong, dan pemain timnas Indonesia pun mau mengaplikasikan hal tersebut, dan yang paling penting paham terhadap situasi tersebut. Dan itu sekali lagi penting. Kenapa? Karena ketika menghadapi tim-tim yang ada di Piala Dunia, mereka tidak hanya mengandalkan lari, tapi mereka mengandalkan pure secara taktikal. Karena sepak bola di Eropa teman-teman penuh dengan bermain taktikal. Aku bukan mengatakan timnas Indonesia tidak menggunakan taktik ya. Namun aku juga mengatakan hal itu karena berlandaskan dari pengalaman Yanto Basna dan beberapa pemain-pemain asing dari beberapa pemain asing yang ada di Liga Indonesia mengatakan Liga Indonesia itu merupakan liga yang terlalu banyak lari dan minim menggunakan taktik. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman ya. Jadi ada tolak ukurnya, bukan hanya sekedar bicara. Hal-hal demikian merupakan salah satu hal penting untuk membentuk timnas Indonesia memiliki sesuatu yang luar biasa teman-teman. Hal pentingnya apa? Ya dari kompetisi. Kompetisinya baik, hasil timnasnya juga akan luar biasa. Kemudian teman-teman di pertandingan ini yang taktik yang selanjutnya dilakukan teman-teman, beban overload di sisi kanan. Nah, kan timnas Indonesia meletak posisi Kakang sering ya melakukan overlap ketika melakukan attacking. Itu sering dilakukan, sedangkan pemain yang berada di dekat Kakang, case-nya di babak pertama Ferdiansah teman-teman, sering tuh bergerak liar. Sehingga pemain-pemain dari Myanmar sering mengikuti Ferdiansah ataupun loss penjagaan di sektor kiri permainan Myanmar. Dan itu sering dicecar oleh
pemain-pemain timnas Indonesia, in the case yaitu Kakang. Hal-hal seperti ini teman-teman perlu lebih cermat untuk kita bahas daripada menyalahkan aturan, daripada menghina match fixing sepak bola gajah, inilah alah BC dan seterusnya teman-teman. Lebih introspeksi diri. Coba berpikir lagi ulang. Kita balikkan. Kalau misalnya timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, kalau misalnya timnas Indonesia mampu mengalahkan Thailand, nggak seperti ini kan? Karena timnas Indonesia belum mampu mengalahkan Vietnam, belum mampu mengalahkan Thailand di awal turnamen Piala AFF, itu merupakan salah satu penyebab timnas Indonesia tidak mampu lolos ke babak selanjutnya. Suka tidak suka. Nah, kita bicara dari sisi itunya, ada parameternya. Kalau parameter yang menyalahkan regulasi, toh kenapa disepakati oleh AFF? Kan seharusnya bisa juga diberi masukan oleh komite AFF, perwakilan-perwakilan dari setiap negara yang mempunyai orang-orang yang berada di dalam AFF, teman-teman. Kan ini semua diskusi lagi terkait tentang aturannya. Itu poinnya, teman-teman. Walaupun ada yang mengatakan nggak layak, nggak pas lah regulasi ini. Hal itu muncul ya ketika timnas Indonesia mungkin tidak lolos. Aku mengatakan aku ingin timnas Indonesia lolos, tetapi aku menghormati aturan, regulasi, itulah dia hukum, itulah dia aturan. Harus kita hormati. Nggak bisa karena timnas Indonesia nggak lolos, kita obrak-abrik hukum, aturan, kita salahkan. Inilah nggak dewasa gitu. Nggak dewasa gitu, teman-teman. Dari hal-hal seperti ini, sportivitas, bermain bola, teman-teman, itulah menimbulkan fair play, menimbulkan rasa simpati, menimbulkan rasa hormat dari olahraga-olahraga. Itulah dia. Banyak hal-hal yang bisa dipetik. Nah, sedangkan kalau kita bicara di babak kedua, teman-teman, timnas Indonesia, ini menjadi hal menarik juga ya. Selama Piala AFF ini, timnas Indonesia kencang di babak 1, di babak 2, udah mulai bermain tempo, udah mulai menurunkan. Nah, artinya teman-teman, fisik harus tetap ditingkatkan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia, karena fisik juga merupakan salah satu hal yang terlihat di beberapa pertandingan timnas yang dilakukan, yaitu banyak yang cedera dan pemain juga mudah kram dan lain sebagainya. Oke, kita doakan timnas Indonesia yang terbaik. Terima kasih Garuda Muda, Garuda Nusantara, timnas Indonesia U19. Sintayong bersama staf-stafnya, ini merupakan suatu hal yang cukup baik, apalagi timnas Indonesia menjadi tim yang tidak pernah kalah dan memiliki angka agresivitas gol yang lebih baik daripada Vietnam dan Thailand. Itu merupakan salah satu angin segar. Sayangnya memang padahal tuan rumah tidak mampu memanfaatkan ketika menghadapi Thailand ataupun Vietnam. Sampai sini aja videonya, bye.